Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 dari mata kuliah Pendidikan Agama Kristen. Nah, pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 akan mewawancarai beberapa narasumber kami mengenai hukum, hak, dan kewajiban warga negara dalam perspektif iman Kristen. Nah, jadi kelompok 1 telah mengumpulkan 5 narasumber yang akan kami wawancarai. Nah, saksikan terus ya videonya. Tapi sebelum itu, yuk kita perkenalin dulu anggota kelompok 1 dan 5 narasumber kami. Saksikan terus! Halo semuanya, perkenalkan namaku Delia Reza Katistanggang dari Prodi Manajemen dengan NIM 23311500053. Perkenalkan, nama saya Martika Marafi. Saya dari Prodi Akuntansi. NIM saya 23321515005. Perkenalkan, nama saya Sarvan Santoso Madugu, Prodi Akuntansi, NIM 2332150026. Perkenalkan, nama saya Cevan Naira Malaginting. Saya dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2332150007. Halo semuanya, perkenalkan nama aku James Sotiel Janan, Prodi Manajemen dengan NIM 23311500007. Valenta Lukun, Prodi Akuntansi dengan NIM 2332150019. Guys, kenalin nama aku Valerina Gracela dari Prodi Manajemen dengan NIM 233150020. Halo guys, nama aku Mentianus dari Prodi Manajemen dengan NIM 233315006. Halo semuanya, nama saya David Jilni, saya dari program studi manajemen. NIM saya 233115004. Halo guys, kenalkan nama saya Marianus Tijak dari Prodi Manajemen dengan NIM 233115008. Perkenalkan, nama saya Naimia Lutferkan Samparum Bekwan dengan NIM 213115010. Dan di sini kami sudah bersama narasumber kami yaitu Jemi Marut. Kak Jemi, perkenalkan dirinya ya dari nama panjang, lalu fakultas dan angkatan berapa? Oke, sebelumnya makasih ya Dilia untuk kesempatannya. Aku ingin memperkenalkan diri, nama aku Jenny Marut Clara, aku dari Fakultas Hukum Universitas Pajajaran dan sekarang aku lagi di semester 3 alias angkatan 22. Hari ini kami akan mewawancari teman kami. Nama saya Kenzo, mahasiswa hubungan internasional angkatan 23. Boleh kenalan namanya siapa, dari prodi apa, dan Oh ya, nama saya Rengga Daur. Saya dari Fakultas Hukum, Ilmu Hukum. Saya angkatan 2023. Halo semuanya, sekarang kami sudah bersama narasumber kami. Boleh dong perkenalan diri? Perkenalkan, nama saya Kevin Doyolo Barus, fakultas dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, angkatan 23. Setelah kita hari ini akan menanyakan kepada narasumber kita apa hubungan antara iman Kristen dengan hukum. Dan dari kakaknya boleh perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Gresela Nurina Tabun, saya dari Prodi Akuntansi angkatan 22. Di kampus ini saya juga sebagai astor. Kebetulan banget yang kita wawancarai seorang astor. Nah, tadi kita udah lihat kan sesi perkenalan antar kelompok dan narasumbernya. Sekarang kita akan masuk ke sesi wawancara. Baiklah, di sini aku langsung nanya aja ya. Menurut Jamie sendiri, apa sih pengertian hukum itu? Oke, jadi karena kebetulan founding fathers atau bapak pendiri dari Universitas Pajajaran itu seorang pakar hukum, jadi mahasiswa hukumnya bakal pakai pengertian dari si bapak ini. Si beliau ini namanya Profesor Mokhtar Kussumaatmadja, dan menurut beliau hukum itu merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya peraturan tersebut. Nah, kalau asas ini tuh sifatnya lebih abstrak, sedangkan kaidah hukum itu aturan yang bersifat konkret tentang tindakan atau perilaku hukum tertentu. Contohnya, kalau asas itu di dalam hukum Tuhan misalkan, jangan berbuat jahat, melakukan kebaikan. Nah, kalau kaidah hukum itu lebih ke kayak selalu berbagi ke sesama, tidak membunuh, tidak mencuri, dan lain-lainnya. Lalu untuk lembaganya seperti Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, dan untuk proses hukumnya itu bisa penyidikan, penindakan, dan proses peradilan. Kira-kira seperti itu. Kenzo, pengertian hukum itu adalah hukum itu
dibagi atas dua ya, ada hukum tertulis dan hukum non tertulis. Contoh dari hukum non tertulis itu kayak adat istiadat, kayak peraturan-peraturan dalam suatu daerah. Tetapi karena dia tidak tertulis, tapi dia itu berlaku dalam suatu masalah. Dia bisa mengatur kayak norma-norma, kayak peraturan-peraturan, misalnya jangan keluar malam sekian, kita harus berbicara dengan orang lain itu bagaimana. Sedangkan kalau hukum yang tertulis itu hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, kayak yang sekian yang mengatur tentang pola perilaku kita itu apa. Lalu sebenarnya hukum itu dibentuk dari kebiasaan. Karena kalau kita lihat dari Indonesia ini kan banyak menyebut ya mengapa adanya Pancasila, adanya nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya itu merupakan ciri khas atau dasar dari hukum di Indonesia. Untuk kita menghormati peradaban Indonesia kan kayak dari suku, agama, ras, antar golongan menjemuk ya. Mengapa diberikan hukum karena berdasarkan pola biasa-biasa di Indonesia. Menurut Abang Rengga, apa sih hukum itu? Hukum ya, pengertian hukum. Kalau menurut saya sih, hukum itu merupakan serangkaian norma atau aturan yang dibuat untuk kepentingan masyarakat, yang dimana masyarakat itu harus mengikuti aturan-aturan yang ada, aturan-aturan hukum itu tadi, ya, supaya meningkatkan kesejahteraan, supaya tidak ada saling melanggar gitu satu sama lain. Hak saya tidak boleh melanggar hak orang lain. Saya mau nanya nih seputar hukum. Menurut Bang Kevin, hukum itu apa sih? Untuk pendapat dan pengertiannya Bang Kevin sendiri. Berdasarkan perspektif saya mengenai hukum itu adalah suatu aturan dan peraturan yang dimana setiap individu itu diwajibkan untuk mengikuti peraturan tersebut. Jikalau tidak mengikuti peraturan yang berlaku, maka dia akan dikenakan sanksi atau hukuman. Menurut Jemima, bagaimana hubungan negara dengan hukum? Oke, untuk hubungan negara dengan hukum sendiri. Nah, hukum itu kan mengatur aspek-aspek dari kehidupan bernegara, mulai dari tatanan pemerintahan, terus ada hubungan antar warga negara, hingga hubungan dengan negara dengan negara lain. Jadi Indonesia dengan negara lain. Nah, kalau hubungannya sendiri itu biasanya ada 3 poin ya. Hukum itu sebagai dasar dan legitimasi negara. Biasanya kalau belajar hukum tata negara, bakal dapet nih, kalau ada pemahaman hukum itu merupakan dasar dari sebuah negara. Contohnya UUD. Hukum yang menjadi tujuan negara, bentuk negara, sistem pemerintahan, dan lembaga-lembaga dalam negara. Terus kalau yang poin kedua itu hukum mengatur penyelenggaraan negara. Nah, ini tuh lebih ke hukum-hukum yang bergerak di Indonesia. Ada hukum HTN juga, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum-hukum lainnya. Yang mana mereka mengatur aspek penyelenggaraan negara dari pembentukan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan pemerintahan, hingga ke penegakan hukum. Dan yang ketiga, hukum itu melindungi warga negara. Yang mana ya, sesuai dengan namanya, hukum melindungi hak dan kewajiban dari warga negara, menjamin supaya warga negara bisa hidup aman, tentram, dan sejahtera. Berarti hubungannya ke hukum pidana biasanya ya. Hukum juga melindungi warga negara dari segala bentuk kesewenang-wenangan dan pelanggaran hak asasi manusia, gitu. Kedua, hubungan negara dengan hukum menurut Kenzo gimana? Nah, hukum itu tujuan utamanya itu dia mengatur ya, dia mengatur pola agar kita itu berada di atas aturan, kita hidup di atas aturan. Jadi kalau hubungannya itu keterkaitannya sangat erat antara hukum, karena hukum itu akan mengatur setiap perilaku, setiap individu-individu, baik dalam konsep presiden sekalipun atau pejabat-pejabat juga, mereka juga harus ikut hidup sesuai dengan aturan yang kita berlaku. Keterkaitan itu sangat erat karena dari hukum negara itu juga punya semacam prinsip yang tujuan sesuai dengan undang-undang yang mensejahterakan, maka dibuatlah aturan hukum misalnya dalam bidang pendidikan, kurikulum. Jadi sangat ketergantungan, sangat erat, dan negara itu kalau satu negara tidak ada hukum, maka kita akan tawuran, kita akan terus konflik. Mengapa diperlukan sangat intens? Jadi hukum negara itu sangat erat. Sekarang kalau menurut Abang sendiri, hubungan negara dengan hukum tuh apa sih? Kalau menurut saya hubungan antara negara sama hukum itu yang dimana negara itu kan sebagai pembuatnya, ya, penegak hukumnya itu sendiri juga ya.
ada aparat-aparat penegak hukumnya, dan negara itu sendiri ya dia berhak untuk mengatur warga negaranya, dan itu yang disebut itu adalah hukum. Nah, mengapa ada hubungan antara negara sama hukum ya? Karena yang membuat adalah negara dan yang harus dipatuhi adalah warga negara, dan di situ adalah hak dari negara untuk mengatur ketertiban dari masyarakat. Jelaskan lebih lanjut apa itu hubungan negara dan hukum. Baik, berdasarkan perspektif saya mengenai hukum dan negara, setiap negara itu memiliki yang namanya hukum, landasan hukum. Jadi keeratan hukum di suatu negara itu sangat berpengaruh untuk memajukan dari suatu negara tersebut, karena di mana setiap negara itu dilandasi dengan dasar hukum. Jadi menurut saya kalau yang namanya negara itu tidak mempunyai landasan hukum, maka dari negara tersebut akan ya banyak kan. Contohnya kalau kita bisa lihat di Meksiko, Bang. Jadi di Meksiko itu sendiri di tahun 80 itu kekuatan hukum mereka itu tidak terlalu yang begitu kuat. Mereka itu terlalu berpihak kepada masyarakat. Jadi kita lihat, kalau abang pernah dengar yang namanya kartel, itu kartel yang terbesar di dunia itu yang ada di Brazil itu Meksiko. Nah, mereka itu tidak mempunyai hukum pada masa itu. Jadi menurut saya kalau suatu negara tidak mempunyai hukum, pastinya warga negara tersebut akan kacau. Lanjut ke pertanyaan ketiga, menurut Kak Jemima, hak dan kewajiban warga negara dalam hukum nasional itu apa aja? Membahas hak dan kewajiban sendiri, berarti kan ini bicara tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara yang diatur di dalam hukum nasional. Nah, kalau misalkan dari hak dan kewajibannya, aku sendiri nggak hafal semua, cuman itu biasanya itu diatur di UUD 1945. Biasanya di pasal 28, 27 itu diatur tentang hak dan kewajiban dari seorang warga negara. Kita dapat hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan, diskriminasi, kita punya hak untuk mendapatkan pendidikan, kita juga punya hak untuk menganut agama apapun, kita juga punya hak untuk mendapatkan pekerjaan, dan lain-lainnya. Nah, kalau untuk kewajiban itu, ya berarti kita wajib menaati hukum dan pemerintahan, ikut serta dalam pembelaan negara, kita juga wajib membayar pajak, dan menjaga ketertiban umum. Kira-kira itu. Apa sih hak dan kewajiban warga negara dalam hukum nasional? Dalam hukum nasional itu? Ya. Nah, memang jelas bahwa kita tuh negara yang memiliki sistem demokrasi ya. Nah, sistem demokrasi salah satu keunikannya itu yaitu kita memiliki hak dan kewajiban. Semisal contohnya kita hak memilih agama, hak kita berbicara, hak kita berpendapat. Jadi karena kita diberikan kebebasan hak agama, otomatis kita menentukan bagaimana arah kita yang kita beragama. Jadi tidak ada tekanan-tekanan dari orang-orang di luar bilang kamu tuh harus masuk ke agama saya. Tidak boleh, karena itu secara sistematis dia sudah melanggar hukum. Lalu kewajibannya kita, misalnya sebagai masyarakat, kita membayar pajak, ya, kita membayar pajak kepada pemerintah, atau dalam konteks uang sekolah itu juga termasuk dari aplikasi bagaimana kita menerapkan hukum. Jadi kalau hukum itu terlihat berguna jika hak dan kewajiban itu kita menjalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau menurut abang, hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam hukum nasional itu gimana sih? Kalau berkaitan dengan kalau kaitan antara hak dan kewajiban ya, berkaitan dengan hukum nasional, kalau menurut saya seperti ini, hak dan kewajiban dia itu harus beriringan. Ya, kita meminta untuk hak kita itu harus dijunjung oleh negara. Kita juga harus melihat kewajiban kita sebagai warga negara itu apa. Ada aturan-aturan yang berlaku. Contohnya itu pajak ya. Kita memiliki hak untuk berkendara gitu, menggunakan jalur umum. Tetapi di sisi lain kita harus memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Dan disitulah hubungan antara bagaimana hak dan kewajiban kita sebagai masyarakat dengan hukum nasional. Ada juga nih pertanyaan lain seputar hukum.
menurut Bang Kevin, hak dan kewajiban warga negara dalam hukum nasional itu seperti apa sih? Jadi untuk pertanyaan yang itu, jadi kita bedah dari hak dulu ya. Oke. Untuk haknya sendiri itu setiap warga negara itu memiliki hak. Contohnya Indonesia itu setiap manusia yang lahir ke dunia atau manusia yang terlahir itu sudah mempunyai hak atau HAM, hak asasi manusia. Jadi kalau untuk hak itu sendiri, di saat dia sudah lahir, dia akan mendapatkan yang namanya hak untuk berpendapat, hak untuk hidup, hak untuk berbicara. Contohnya seperti itu yang saya tahu untuk mengenai hak. Kalau untuk mengenai kewajiban, setiap warga negara itu memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan-aturan yang ada di negara tersebut. Sebagaimana kita jadi warga negara itu harus mau mematuhi aturan tersebut. Ya, contohnya seperti mematuhi aturan-peraturan lalu lintas. Nah, di situ kita harus mematuhi peraturan yang berlaku seperti mengenakan helm saat berkendara. Ya. Nah, yang kedua itu membawa SIM, karena itu setiap individu yang sudah mencapai umur 17 tahun akan diberikan SIM, surat izin mengemudi, di mana jikalau belum 17 tahun itu belum diperbolehkan untuk mengenakan berkendara bermotor. Ya, menurut saya sih itu untuk kewajiban. Seperti SIM, kayak STNK juga ya. Ya, benar. Pertanyaan yang terakhir, menurut Bima, bagaimana pelanggaran hukum dan penegakannya? Kalau misalkan bicara dari warga negara ya, berarti pelanggaran hukum itu ya udah pasti perilaku yang melanggar atau melawan aturan hukum. Nah, biasanya pelanggaran hukum tuh masuknya ke hukum pidana, tapi bisa juga ke beberapa hukum privat. Cuman kita bakal lebih ke hukum pidananya aja, hukum publik, yang mana pelanggaran hukum tuh terjadi biasanya karena dua faktor. Satu faktor pertama itu adalah kebutuhan yang mendesak. Berarti emang dari kitanya tuh melanggar hukum karena ada faktor yang nggak bisa kita atasi sendiri, misalkan ekonomi, kita mencuri atau berjudi atau merampok atau begal, itu tuh untuk kebutuhan kita, makanya menjadi alasan salah satu faktor. Nah, faktor lainnya itu kesadaran akan hukum yang rendah. Misalkan orang ini tuh nggak tahu kalau misalkan perbuatan dilakukan tuh merupakan suatu bentuk hukum, suatu bentuk pelanggaran hukum, contohnya membunuh, menganiaya, dan ini juga dipengaruhi oleh pola pikir ataupun lingkungan yang ia tinggali. Nah, penegakannya gimana? Ya, dengan menerapkan sanksi seperti pidana penjara atau denda. Tapi juga ada penegakan hukum yang sifatnya lebih lunak, misalkan rehabilitasi. Misalkan orang ini memakai narkoba gitu ya, nah dia bisa rehabilitasi dibandingkan penjara atau denda. Tergantung dari pihak pengadilan gimana mereka memutuskannya. Mana sih pelanggaran hukum dan penegakannya? Oke, memang marak terjadi ya dalam situasi sekarang ini, hukum itu banyak dilanggar. Bahkan dilanggar pun dari kaum-kaum yang elit-elit, dalam artian mereka punya kuasa gitu, kayak pemerintah, kayak anggota DPR, itu kan mereka malah korupsi, mereka malah menyalahgunakan kekuasaan, dan itu sangat bertentangan dengan pola kesejahteraan rakyat. Jadi memang kalau ditanya soal pelanggaran itu sering terjadi, misalnya korupsi, bentuk nepotisme, suap, apalagi menjelang pemilu ya, itu banyak pemanfaatan hukum dalam konteks kaitannya dengan politik. Jadi mereka seenak-enak berkuasa untuk ya, karena saya punya politik, saya punya kuasa, ya saya berjuang sesuai dengan potensinya saya. Jadi mereka tidak pandang hukum lagi, walaupun itu salah. Dan mungkin kita masyarakat kecil. Kalau penegakannya sendiri sebenarnya masalah itu kepada sistem ya, karena sistem sekarang ini dia melihat pada siapa yang punya kuasa, dia akan berkuasa. Jadi itu harus dibenar bahwa kembali lagi bahwa kita ini punya tujuan yang satu, yaitu untuk mensejahterakan rakyat ya. Jadi kesejahteraan rakyat itu bukan kepada orang yang punya kepentingan kuasa aja, tapi harus mencakup luas kepada daerah-daerah terpencil, masyarakat kecil, agar kembali masyarakat kesejahteraan.
Jadi pembenahan hukum itu harus lebih kepada sistemnya, jangan melihat siapa yang punya power dia berkuasa, itu salah satu menurut saya. Lebih kepada perbaikan sistem, harus lebih ke adil untuk mencapai kepada para masyarakat. Nah, pertanyaan terakhir nih. Kalau menurut Abang, pelanggaran hukum dan penegakannya itu gimana sih bagi masyarakat Indonesia? Pelanggaran hukum dan Penegakannya. penegakannya. Kalau pelanggaran hukum berarti delik ya, namanya delik itu. Suatu tindakan yang dimana dia melanggar aturan yang berlaku. Itu pelanggaran. Nah, dan penegakan hukum adalah orang yang menegakkan supaya hukum itu bisa berjalan dengan baik ya, supaya masyarakat taat kepada hukum. Ada beberapa aparat-aparat ya. Salah satu contoh itu polisi, itu aparat penegak hukum. Apa itu misal pelanggaran hukum dan juga apa itu penegakannya? Untuk pelanggaran hukum dan penegakan, sebenarnya kita udah bahas di pertanyaan yang sebelumnya. Jadi pelanggaran hukum itu contoh kecilnya seperti mematuhi aturan lalu lintas. Jadi saya pernah yang namanya itu nggak mematuhi peraturan lalu lintas loh. Contohnya kayak saya tidak menggunakan helm. Nah di situ saya dikenakan sanksi karena tidak mematuhi aturan-peraturan yang berlaku. Nah, jadi cara saya untuk menegakkan penegakan itu, saya mematuhi peraturan untuk kedepannya. Jadi setelah saya dikenakan sanksi, saya udah merasa itu mungkin ya bersifat jera kepada saya. Jadi untuk kedepannya saya tidak mau melakukan hal tersebut dengan menegakkan penegakan yang sudah berlaku seperti mengenakan helm, memakai SIM kemana-mana, terus membawa SIM kemana-mana, dan juga tidak lupa untuk selalu safety. Ya itu kalau perspektif dari saya. Pasti di situ ada konsekuensinya juga. Ya benar. Jadi setiap apapun yang Anda lakukan, apalagi kan di jalanan lalu lintas itu kita nggak tahu banyak kejadian-kejadian yang nggak kita duga kan, dan juga dampaknya berpengaruh besar bagi diri kita kan. Itu menurut saya. Pertanyaannya pertama Kak, apa hubungan antara iman Kristen dengan hukum? Hubungan iman Kristen sendiri dengan hukum, kalau menurut saya itu nggak bisa dipisahkan, karena iman Kristen itu mengajarkan tentang etika, moral, dan norma-norma. Jadi iman Kristen ini sangat berpengaruh pada seseorang bagaimana dia bisa hidup berpartisipasi di dalam aspek hukum ini. Selanjutnya Kak, penting tidak iman Kristen dalam membuat peraturan perundang-undangan? Ya, menurut saya iman Kristen dalam membuat peraturan undang-undangan itu sangat penting, karena iman Kristen tadi berpengaruh pada perilaku seseorang kan. Jadi dari iman Kristen ini, seseorang ini akan tahu bagaimana caranya dia bersikap di dalam pemerintahan, dan akan membuat seorang itu sadar akan hukum di Indonesia. Lalu yang kedua, itu juga iman Kristen ini juga bisa menjadi dasar hukum orang Kristen tersebut. Nah, kita udah lihat kan hasil wawancara dari kelompok 1 mengenai hukum, hak, dan kewajiban warga negara dalam perspektif iman Kristen. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya, bye.